Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir ini melalui via YouTube ya. Silahkan selamat menyimak materi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu sebagai salah satu tokoh dari pendidikan nasional. Beliau adalah menteri pertama dalam dunia pendidikan, ya, menteri pendidikan pertama ya, di Indonesia. Makanya beliau, tanggal kelahiran beliau disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Nah, usaha Ki Hajar Dewantara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional itu dimulai ketika di tahun 1922 ya. Yang mana kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sebuah perguruan kebangsaan taman siswa pertama yang didirikan di Yogyakarta. Ketika itu nama yang dipakainya adalah National Otherwise Institute Taman Siswa, atau istilah yang sekarang lebih populer itu adalah lebih dikenal dengan taman siswa. Nah, sejak saat itu ya perguruan tersebut ya nama Ki Hajar tidak dipisahkan lagi dari taman siswa ya. Nah, ada beberapa gagasan yang memang dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh dari pendidikan nasional. Beberapa konsep pendidikannya itu masih relevan dengan apa yang ada di dalam dunia pendidikan saat ini. Konsep pendidikan yang memang dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah terkait dengan yang pertama konsep trilogi kepemimpinan Ki Hajar, yang mana menyebutkan bahwa yang berbunyi prinsip semboyan trilogi kepemimpinan Ki Hajar itu adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi Ing Madio Mangunkarso, Ingarso Sung Tulodo, ya, itu artinya bahwa kepemimpinan, ya, teladan dari seorang pemimpin itu adalah sangat penting. Ing Madio Mangunkarso, ya, artinya proaktif, ya, mengikuti dinamika di masyarakat, dan Tuturi Handayani itu adalah menerapkan pembinaan atau pengawasan yang melekat. Nah, Ingarso Sung Tulodo, ya, itu sendiri bermakna bahwa menjadi seorang guru itu haruslah mampu memberikan suri tauladan yang baik bagi anak-anak didiknya, ya kan? Sehingga yang memang perlu dipegang teguh oleh seorang pendidik itu adalah suri tauladan. Jadi seorang pendidik itu harus betul-betul memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam segala hal. Ya kan, tindakannya itu karena apa? Tindakannya itu akan menjadi panutan ya bagi para siswanya. Oleh karena itu, maka penting kiranya seorang pendidik memiliki kompetensi kepribadian. Dalam hal ini penting pendidik memiliki kepribadian yang mantap, dinamis, arif, dewasa, dan terlebih yang paling utama itu adalah memiliki kepribadian yang memiliki mantap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Karena children more do what they see than what they learn. Jadi anak itu lebih mau melakukan apa yang dia lihat dibandingkan dengan apa yang dia pelajari. Kita tahu bahwa kesuksesan di masa Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya, karena Nabi mengedepankan prinsip ingar sosung mengedepankan prinsip keteladanan. Nabi betul-betul memberikan contoh sebelum beliau memberikan perintah. Jadi memberikan contoh terlebih dahulu, baru kemudian memberikan perintah kepada para sahabat. Inilah sehingga generasi Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai generasi emas, karena ketika itu memiliki sosok suri tauladan yang sangat paling sempurna ketika itu. Nah, inilah ketika pendidikan kita ingin berhasil, maka keteladanan adalah hal yang paling penting yang perlu dimiliki, karena dengan memiliki sosok yang bisa diteladani, maka proses pendidikan akhlak atau pendidikan karakter itu akan berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua, itu adalah Ing Madio Mangun Karso. Ya, Ing Madio itu artinya di tengah-tengah. Mangun itu artinya membangkitkan atau menggugah. Karso itu artinya kemauan. Jadi maksudnya adalah Ing Madio Mangun Karso itu maksudnya di tengah-tengah, ya, di tengah kesibukannya juga, ya, seorang guru itu harus mampu untuk senantiasa membangkitkan, ya, menggugah motivasi para siswanya, sehingga siswa itu betul-betul ya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan cara apa? Yaitu gunakanlah ragam model dan metode pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. Ketika pembelajaran menarik akan membuat siswa lebih interaktif, dan yang paling penting itu adalah bagaimana menekankan pembelajaran kepada hal yang sifatnya student centered learning. Kemudian yang terakhir itu adalah Tuturi Handayani, ya. Semboyan Tuturi Handayani itu bermakna bahwa
memberikan pengaruh, ya. Artinya dari belakang, ya, dari belakang guru memberikan dorongan kepada siswa, ya. Jadi tetap memberikan pengawasan kepada siswa. Jadi memberikan pengawasan kepada anak, ya, agar proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik dan terlaksana dengan baik. Nah, kemudian gagasan berikutnya yang memang dikenal dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah sistem Among. Jadi sistem Among itu adalah bagaimana suatu sistem pendidikan yang memang berjiwa kekeluargaan yang bersendikan pada kodrat alam dan kemerdekaan. Jadi sistem Among ini, ya, berorientasi pada sifatnya student centered, ya. Itu. Jadi di dalam sistem pengajarannya itu lebih berorientasi kepada siswa yang belajar aktif, ya, dalam hal ini. Kemudian konsep berikutnya itu adalah kodrat alam, ya. Kodrat alam ini adalah bahwa pada hakikatnya, ya, manusia itu tidak dapat terlepas dari alam. Manusia akan memperoleh kebahagiaan kalau ia misalkan mampu menyatukan dirinya dengan kodrat alam, ya. Nah, akhirnya apa? Karena itu manusia itu kan memiliki berbagai macam potensi yang memang harus digali, ya. Jadi dalam hal ini maka kodrat alam ini dimaksudkan untuk bahwa proses pendidikan itu haruslah disesuaikan dengan minat dan bakat seorang siswa itu sendiri. Nah, kemudian dasar pendidikan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pendidikannya itu adalah pendidikan yang berasas kepada 5 hal atau pancadharma disebutnya. Yang pertama adalah asas kemerdekaan, kemudian asas kebangsaan, asas kemanusiaan, asas kebudayaan, dan asas kodrat alam, ya. Jadi di dalam pendidikannya ini budi pekerti itu dikatakan sebagai ruh dari isi pendidikannya, ya. Jadi budi pekerti sangat penting untuk ditanamkan ke dalam diri siswa, ya, sehingga ketika budi pekerti ini ditanamkan dengan baik, maka itulah keberhasilan suatu proses pendidikan, ya. Jadi proses pendidikan yang baik itu adalah bagaimana memberikan akhlak, ya, memberikan atau menanamkan internalisasi nilai-nilai akhlak ke dalam diri siswa itu sendiri. Nah, inilah asas-asas yang memang dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah asas kemerdekaan. Jadi bahwasannya ini mengandung arti bahwa asas kemerdekaan itu adalah bahwa setiap manusia, ya, bahwa semua makhluk, ya, itu diberikan kebebasan. Jadi kebebasan di sini adalah kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi kemerdekaan atau asas kemerdekaan itu adalah dalam penyelenggaraan pendidikan itu memberikan kebebasan yang profesional, ya, kepada siswa dalam dia berpikir, ya, dan juga berbuat untuk mencapai cita-citanya. Ya, oleh karena itu maka kembali ke tadi, ya, kembali ke gagasannya itu, yaitu sistem pengajaran yang bersifat student center. Artinya dalam proses pembelajarannya siswa, ya, diharapkan untuk bisa mengembangkan kreativitas dalam berpikirnya, ya, sehingga dalam hal ini siswa mampu untuk meraih cita-citanya, mengembangkan potensinya sesuai dengan apa yang dia miliki potensinya itu, ya kan? Nah, ini. Kemudian yang kedua itu adalah asas kebangsaan, ya. Jadi asas kebangsaan, ya, yang dimaksud oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak boleh bertentangan dengan yang namanya kemanusiaan, ya kan? Jadi asas kebangsaan ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu menginginkan pendidikan nasional itu haruslah berupaya untuk menanamkan sifat nasionalisme, ya, nasionalisme kepada siswa sehingga dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. Jadi asas kebangsaan ini adalah memiliki makna bahwa berupaya untuk menjalin persatuan, ya kan, yang sama menuju tercapainya kemajuan umat manusia, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah asas kemanusiaan. Jadi asas kemanusiaan ini adalah berupaya untuk
mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi kemajuan manusia yang tinggi ya, itu bisa dilihat daripada kesucian hati seseorang itu dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, ya kan? Jadi dalam hal ini, ya kan, penting kiranya untuk menumbuhkan sifat cinta kasih terhadap sesama manusia dan juga terhadap seluruh makhluknya. Jadi dengan asas kemanusiaan ini bahwa Ki Hajar Dewantara ini berpedoman bahwa intisari pendidikan yang sesungguhnya adalah upaya untuk humanisasi. Jadi proses memanusiakan manusia. Artinya proses pengangkatan manusia ke taraf insani. Jadi dalam mendidik itu ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusia yang otentik pada manusia itu sendiri untuk dimiliki, dilanjutkan dan juga disempurnakan. Jadi pendidikan ini adalah usaha untuk membawa manusia Indonesia ini ya ke luar dari kebodohan. Ya. Nah itu. Jadi jelas bahwa Ki Hajar Dewantara dalam hal asas kemanusiaan ini bahwa sifat kemanusiaan itu kan senantiasa bisa berjuang melawan segala sesuatu yang dapat merintangi kemajuan yang memang selaras dengan kehendak alam. Ya. Nah itu dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya adalah asas kebudayaan. Ya. Jadi di dalam proses pendidikan asas kebudayaan itu adalah bagaimana berupaya untuk memelihara kebudayaan kebangsaan, ya kan, ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, ya, kepada kepentingan hidup rakyat lahir dan batin pada tiap-tiap zaman dan keadaan. Jadi kebudayaan ini adalah buah budinya manusia yang beradab sekaligus buah perjuangan manusia di dalam pergulatannya dengan dua kekuatan yang selalu melingkupi kehidupannya, yaitu kodrat alam dan realitas kemajuan manusia. Ini dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Sehingga dalam hal ini kebudayaan itu memang unsur yang sangat penting ya untuk tetap dimiliki ya dalam suatu konsep pendidikan. Ya. Jadi yang berikutnya adalah asas kodrat alam. Jadi asas kodrat alam ini adalah bahwasannya manusia itu sebagai makhluk adalah satu kodrat dengan alam. Jadi tidak bisa lepas dari kehendaknya, ya, tetapi akan mengalami bahagia jika bisa menjatuhkan diri dengan kodrat alam. Ya, itu jadi berdasarkan uraian ini bahwa kodrat alam itu adalah segala kekuatan dan kekuasaan alam yang memang mengelilingi dan melingkupinya, bersifat asli dan jelasnya, yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan dinyatakan. Jadi penerapan asas kodrat alam ini adalah yang memang menjadi dasar ya, penerapannya di dalam pendidikan di taman siswa, bahwa manusia menurut pemahaman kodrat alam ini sejak asalnya itu telah memiliki bekal untuk ditumbuh kembangkan dan dipelihara sebagaimana mestinya, sehingga nantinya ujungnya manusia itu akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, baik untuk kepentingan pribadinya ya, maupun untuk kepentingan masyarakat. Jadi kodrat alam ini bermakna bahwa segala kekuatan dan kekuasaan alam yang mengelilingi dan melingkupinya itulah bersifat asli ya dan juga jelas yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan dinyatakan. Nah, inilah pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya terkait dengan konsep pendidikannya ya, yang mana pada intinya adalah berupaya untuk mengembangkan seluruh potensi yang memang dimiliki oleh manusia itu sendiri ke arah yang lebih baik, ke taraf insani ya, tadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ya kan, ke taraf yang lebih insani ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara itu merupakan suatu tuntutan ya kepada anak didik agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, masyarakat yang berkeadilan sosial, ya itu haruslah konsep pendidikan itu harus diutamakan, dan dasar yang dipakai dalam konsep pendidikannya itu adalah asas kemerdekaan, ya, kemudian kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan juga kodrat alam. Nah, Ki Hajar Dewantara itu lebih menitik beratkan ya, pendidikannya itu pada aspek budi pekerti ya, atau kesusilaan ya, dan juga upaya untuk humanisasi. Jadi budi pekerti itu adalah ruh utama yang harus diberikan dan ditanamkan kepada setiap siswa, dan ini yang terkadang mulai sedikit terkikis hilang ya, pendidikan budi pekerti ini, tapi dengan tetap kita tetap harus memberikan semangat ya, memberikan upaya untuk internalisasi nilai-nilai atau budi pekerti ke dalam diri siswa itu sendiri. Jadi
konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini pada hakikatnya hanya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sebetulnya, ya kan. Tidak ada upaya untuk nilai-nilai keimanan dan ibadah, ya kan. Tapi dalam hal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan pada intinya adalah upaya untuk mendidikan akhlak atau budi pekerti ini adalah pendidikan yang paling penting yang memang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, mudah-mudahan terkait dengan penjelasan Ki Hajar Dewantara ini bisa tergali dengan baik, ya. Untuk berikutnya adalah materi berikutnya terkait dengan konsep pendidikan Islam kontemporer, ya. Nah, ini yang dibahas oleh kelompok berikutnya terkait dengan pendidikan Islam kontemporer, yang mana pendidikan Islam kontemporer, ya. Apa itu pendidikan Islam kontemporer, ya? Perlu kita tahu bersama bahwa yang dikatakan dengan pendidikan itu adalah setiap usaha yang memang dilakukan oleh seorang pendidik, ya, untuk menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga bisa mencapai kesempurnaan penciptaannya, sehingga bisa memerankan sebagai makhluk Tuhan yang memang beriman, berilmu, dan juga berakhlakul karimah, ya. Inilah yang dikatakan dengan pendidikan. Ya, lantas apa itu pendidikan Islam kontemporer? Jadi yang dikatakan dengan pendidikan Islam kontemporer itu adalah suatu kegiatan yang memang dilaksanakan secara terencana, ya kan? Yang memang terencananya itu sistematis dalam rangka untuk mengembangkan potensi, ya, siswa, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tentunya, ya kan? Nah, ini tentu di masa sekarang saat ini, ya. Ini jadi yang dikatakan pendidikan Islam kontemporer itu adalah kegiatan yang memang dilaksanakannya itu terencana dan juga sistematis dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, yang tentu berlandaskan kepada kaidah-kaidah agama Islam, ya, dan itu berlaku di masa sekarang, ya. Lantas bagaimana? Apa sih sebetulnya tujuan pendidikan Islam kontemporer itu sendiri? Pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam kontemporer itu sendiri hampir sama dengan tujuan pendidikan Islam pada umumnya, seperti yang digagas oleh para ahli ini, ya. Muhammad Qutb menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang bertakwa, kemudian Al-Atas menyebutnya menghasilkan manusia yang baik, Al-Abrasyi adalah manusia yang berakhlak mulia, kemudian Mursi menyebutnya sebagai manusia yang sempurna, Abdul Fattah adalah manusia yang abid, sementara Al-Ghazali itu menyebutnya kesempurnaan manusia. Memang puncaknya itu adalah takarub kepada Allah, kesempurnaan manusia yang puncaknya itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, inilah yang dikatakan sebagai tujuan pendidikan Islam kontemporer itu pada hakikatnya kembali lagi kepada tujuan pendidikan Islam pada umumnya, yang pada intinya adalah bagaimana menjalankan mampu mewujudkan manusia yang memang dia sebagai orang yang ahli dalam beribadah, dan juga dia menjadi yang bisa menjadi khalifah fil ard. Itu adalah tujuan utama, ya. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya model-model yang termasuk ke dalam model pendidikan Islam kontemporer? Tentu yang pertama ini adalah model pendidikan Islam kontemporer saat ini adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini sebagai lembaga keagamaan yang memang memberikan pendidikan dan pengajaran itu dalam rangka menyebarkan ilmu agama Islam. Ya, nah, ini adalah pondok pesantren ini adalah sebagai tonggak sejarah pertama pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Jadi pesantren itu sendiri adalah yang mana ciri khasnya itu adalah santri yang mempelajari agama dari seorang kiai, yang itu di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini adalah sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, ya, dan berakar kuat dalam masyarakat, ya, sehingga istilahnya pondok pesantren ini sebagai model pendidikan Islam kontemporer yang paling pertama yang memang berakar kuat, ya, di Indonesia itu. Jadi ketika pesantren berhadapan dengan suatu dilema antara tradisi dan juga modernitas. Nah, ketika pesantren tidak mau untuk beranjak ke hal yang sifatnya modernitas atau hanya berkutat pada upaya mempertahankan otentitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, pengajarannya yang memang bermuatan Quran dan hadis serta kitab-kitab klasiknya tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap untuk ditinggalkan oleh masyarakat. Maka dalam hal ini, ya kan, pesantren itu perlu lebih optimal lagi, ya, di samping mengajarkan, ya,
Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik, tapi perlu ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, skill-skills yang lain, ya, yang membekali para santrinya itu agar siap dia berperan serta di masyarakat. Jadi pondok pesantren yang ideal itu adalah pondok pesantren yang memang mampu untuk mengantisipasi, ya, adanya adanya istilahnya pendapat yang mengatakan bahwa kualitas atau alumni dari pondok pesantren itu tidak berkualitas. Itu adalah pondok pesantren yang terbaik adalah mampu mengantisipasi adanya pendapat itu. Ya, jadi sasaran utama yang perlu diperbaharui itu adalah bagaimana upaya untuk membangun, ya, pondok pesantren yang memang lebih adaptif lagi dengan perkembangan zaman dan tanpa menghilangkan kekhasan dari pesantren itu sendiri yang lebih dominan mengajarkan tentang keislaman. Kemudian yang kedua, model pendidikan Islam kontemporer yang kedua itu adalah sekolah Islam terpadu. Kita tahu bahwasannya sekolah-sekolah Islam terpadu, ya, yang berbasis kepada keterpaduan antara sains dan Islam, ya, yang mana di dalam kurikulumnya di sekolah Islam terpadu itu lebih dominannya itu dicantumkan dalam tahfizul Quran, ya, serta sisipan muatan spiritual, ya, dalam mata pelajaran, sehingga sekolah Islam terpadu ini adalah salah satu upaya untuk menjembatani, ya, prinsip atau persoalan dikotomik dalam keilmuan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ya, sekolah yang memang berbasis kepada Islam terpadu ini banyaklah para penghafal Quran, ya, meskipun belum taraf seluruhnya, ya, meskipun hanya sebagian juz saja, tapi dengan apa istilahnya, dengan walaupun begitu, maka sekolah Islam terpadu itu berupaya untuk mengembalikan budaya menghafal Quran di tengah masyarakat Indonesia, ya kan, dan lebih mengutamakan juga atau menghargai juga pendidikan sifatnya akademis. Jadi akan tetapi sayangnya, ya kan, kebanyakan siswa, ya, setelah mereka sekolah di Islam terpadu tidak melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, ya, ke sekolah yang sama yang identik dengan Islam terpadu itu. Ada yang memilih ke sekolah-sekolah yang lain, ya, sehingga dalam hal ini, ya kan, memiliki kesulitan dalam memelihara hafalannya, ya, karena budaya menghafal Quran yang memang tidak dibawa ke rumah, ya kan, atau misalkan sudah, ya, hilang motivasi untuk menghafal Quran kembali, maka tak heran bahwa siswa lulusan Islam terpadu ini yang memang menurun jumlah hafalannya padahal pernah menguasai 3 sampai 5 juz, ya, lancar di luar kepala ketika mereka berada di sekolah Islam terpadu itu. Jadi dalam hal ini, ya, itu kita harus mengakui pentingnya sekolah Islam terpadu dalam membimbingkan Al-Quran di Indonesia. Kemudian yang ketiga, model pendidikan Islam berikutnya adalah madrasah. Jadi madrasah ini sebagai tempat pendidikan yang memang memberikan pendidikan dan pengajaran yang memang berada di bawah naungan Departemen Agama. Ya, contohnya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, muallimin, muallimat, diniyah, itu adalah madrasah yang memang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi bahwa madrasah itu adalah titik tolak prinsip madrasah ini, bahwa pendidikan dan pengajarannya ini diarahkan untuk membentuk pembangunan yang Pancasilais, yang sehat jasmani dan rohani itu pada hakikatnya, yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan sehingga mampu mengembangkan kreativitas dan juga penuh tenggang rasa, dan juga menyuburkan sikap demokrasi dan juga mengembangkan kecerdasan, disertai dengan tentunya budi pekerti yang luhur, ya, inilah yang diinginkan oleh madrasah. Jadi ciri dari lembaga madrasah ini adalah lembaga pendidikan yang memang mata pelajaran agama Islam di madrasah ini dijadikan sebagai mata pelajaran pokok, ya, di samping diberikan juga mata pelajaran yang sifatnya umum. Nah, ini adalah model-model pendidikan Islam kontemporer saat ini yang memang bisa kita kembangkan, ya, sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam ini bisa terus tetap bertahan, ya, seiring dengan perkembangan zaman dan mampu, ya, menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ya. Nah, apa saja sebetulnya problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam kontemporer saat ini? Ada beberapa faktor, ya. Yang pertama tentu adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Dari faktor internal itu sendiri adalah relasi kekuatan dan orientasi pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu saja, yaitu bagaimana upaya untuk humanisasi, mengangkat harkat dan martabat manusia atau human dignity, yaitu menjadi khalifah
di muka bumi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan dan juga memelihara lingkungan. Jadi tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, ya. Tujuan tersebut tetapi sangat disayangkan tujuan tersebut belum terrealisasi dengan baik, ya. Nah, ini adalah orientasi pendidikan yang dicita-citakan itu menjadi tidak menentu terkadang, ya, kehilangan orientasinya mengingat tuntutan pola kehidupan masyarakat yang Indonesia yang memang pragmatis, ya kan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah faktor internal dalam pendidikan Islam itu sendiri adalah faktor dari pendekatan pembelajaran. Jadi dalam hal ini peran guru itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas atau kompetensi siswanya. Jadi dalam mengajar, seorang guru itu harus mampu untuk membangkitkan potensi siswanya, harus mampu membangkitkan motivasi, ya, siswanya. Sehingga dalam hal ini pola pembelajaran yang memang berupaya untuk mengarahkan kepada kreativitas, ya, keaktifan siswa dalam belajar itu akan menunjang tercapainya lembaga pendidikan yang unggul dan kualitas lulusan yang memang siap bersaing. Jadi siswa bukanlah manusia yang memang tidak memiliki pengalaman, ya, mereka justru memiliki banyak pengalaman, ya. Dalam hal ini kelas itu haruslah menjadi istilahnya wahana bagi para siswa untuk lebih aktif, ya, dan berkreatif dalam berpikir. Kemudian yang ketiga, permasalahan berikutnya adalah profesionalitas dan juga kualitas SDM. Ini adalah salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam di Indonesia, ya, sejak dulu, ya. Jadi profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang memang masih belum memadai. Secara kuantitatif memang jumlah guru itu hanya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme memang masih banyak yang belum memenuhi harapan. Jadi banyak guru dan tenaga kependidikan yang masih memang unqualified, ya, underqualified gitu, ya. Nah, itu masih banyak juga saat ini. Nah, jadi dalam menyelenggarakan pendidikan belum betul-betul kualitatif, belum betul-betul berorientasi pada kualitas. Yang berikutnya itu adalah biaya pendidikan. Ini adalah faktor biaya pendidikan yang menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas persoalan ini. Ya, padahal, ya, bahwasannya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan nomor 20 tahun 2003 itu memerintahkan negara untuk mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Namun sampai sekarang memang itu belum terpenuhi, ya kan. Nah, kemudian ini adalah faktor internal. Kemudian berikutnya adalah faktor eksternal itu sendiri yang menjadi problematika pendidikan Islam kontemporer belum bisa berkembang. Yaitu yang pertama adalah masalah dikotomik. Ini adalah masalah besar yang memang dihadapi dunia pendidikan Islam saat ini, yaitu adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi antara wahyu dengan akal, wahyu dengan alam itu dikotomi itu senantiasa berlangsung. Ini sudah cukup sangat lama. Ya, boleh dibilang memang gejala ini mulai nampak di masa-masa pertengahan, ya, di abad-abad pertengahan. Jadi dikotomi keilmuan ini menjadi masalah yang sangat serius. Saya rasa penting kiranya bagi seorang guru berupaya untuk mengintegrasikan, ya, setiap materi pembelajaran yang sifatnya umum ke dalam nilai-nilai Islam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lack of spirit of inquiry. Ya, ini problem terbesar juga yang dihadapi secara eksternal, yaitu menjadi penghambat kemajuan dunia Islam itu adalah rendahnya semangat untuk melakukan penyelidikan atau penelitian, ya kan. Jadi dalam hal ini semangat intelektual, semangat untuk melakukan penyelidikan, semangat untuk melakukan penelitian dan pengkajian pengembangan itu menjadi faktor yang terpenting, ya. Hilangnya semangat itu adalah yang menyebabkan kemunduran Islam, ya. Kita tahu bahwa Islam seperti itulah di masa-masa lalu, ya kan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah certificate oriented. Nah, ini adalah yang menjadi masalah eksternal, ya, pendidikan Islam kontemporer yang memang terjadi saat ini, yaitu yang mana pola yang dikembangkan pada masa-masa awal Islam. Kita tahu bahwa dalam dulu di masa-masa awal Islam bahwa thalabul ilmi atau mencari ilmu itu memberikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini konsep ini memberikan semangat di kalangan muslim untuk senantiasa gigih dalam mencari ilmu, sehingga
ada para ulama di zaman dulu itu yang mereka rela yang melakukan perjalanan jauh, bahkan penuh resiko untuk mendapatkan kebenaran suatu hadis misalnya, ya kan? Atau untuk mencari guru di berbagai tempat dan sebagainya. Nah, hal tersebut memberi isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim di masa-masa awal dalam mencari ilmu itu lebih mengarah kepada knowledge oriented, ya. Sehingga tidak mengherankan kalau misalkan di masa-masa itu banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memang memberikan kontribusi yang begitu berharga, ya, bagi kita, karya-karya besar yang memang sampai saat ini bahkan itu bisa berlaku, ya, masih tetap berlaku dan masih tetap relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena apa? Karena ulama-ulama dahulu, ya, dalam proses belajar itu betul-betul knowledge oriented, ya kan. Sementara kalau misalkan kita bandingkan dengan pola yang ada saat ini, ya kan, mereka dalam mencari ilmu, ya, sebagian besar ya, memiliki kecenderungan adanya pergeseran dari knowledge oriented kepada certificate oriented semata. Jadi mencari ilmu itu adalah hanya sebagai suatu proses mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, ya. Jadi semangat dan kualitas keilmuan itu menempati prioritas berikutnya. Inilah problematika yang dihadapi, ya, di dalam pendidikan Islam kontemporer, yang mudah-mudahan problematika itu bisa kita atasi, ya, dengan mempelajari hakikat dari mempelajari filsafat-filsafat pendidikan Islam itu, sehingga beberapa permasalahan itu bisa kita carikan solusinya dengan baik. Mungkin ini, ya, yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses perkuliahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.